taala. Berikutnya pembahasannya adalah tentang apakah Nabi Khidir alaihissalam itu masih ada atau masih hidup sampai sekarang. Ini permasalahan yang mungkin pernah kita dengar juga. Bagaimana pendapat para ulama Ahlus Sunnah berkaitan dengan ini? Qala hayatu Sayyidina Khidir alaihissalam, kehidupan Sayyiduna Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini adalah seorang manusia yang merupakan seorang nabi, sekedar nabi, bukan seorang rasul. Jadi Nabi Khidir ini tidak membawa syariat, tetapi beliau mengikuti syariat di mana beliau hidup. Ya, nah dikatakan Khidir itu banyak sekali versinya. Di antaranya ada mengatakan bahwa Nabi Khidir itu dikatakan Khidir yang artinya hijau, karena setiap tempat di mana beliau berhenti atau menapak, maka nanti tanah itu akan kemudian menjadi segar, akan menjadi hijau. Ya, tumbuhannya akan hidup pada bekas di mana beliau berada. Pertanyaan di sini, hal Sayyiduna Khidir alaihi salam hayyun amla? Apakah Sayyiduna Khidir itu masih hidup atau tidak? Ajma'a jumhurul a'lami ala hayatil Khidir alaihi salam wa ishtahara dhalika 'inda al-khasi wal 'am. Qala Ibnu Athaillah fi lataifih qad tawatara an awliya'i kulli 'asrin liqa'uhu wal akhdhu 'anhu wa ishtahara dhalika ila an balagha haddat tawatur alladhi la yumkinu jahduhu. Ya, para ulama atau mayoritas para ulama ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu saja berpendapat bahwa Nabi Khidir itu masih terus hidup sepanjang masa. Jadi Nabi Khidir itu kisahnya yang paling masyhur dan kisahnya yang paling pasti adalah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah kisah yang paling pasti terjadi. Ya, artinya Nabi Khidir itu hidup di zaman Nabi Musa. Ya, hidup di zaman Nabi Musa. Kenapa ini cerita menjadi pasti? Karena diceritakan dalam Al-Qur'an, dan tentu tidak mungkin di dalam Al-Qur'an itu ada cerita-cerita yang tidak terjadi, itu mustahil. Ya, karena Al-Qur'an pasti benar adanya. Nah, adapun cerita selain itu, nah inilah yang kemudian didiskusikan, diperdebatkan para ulama. Nah, di sini dikatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir itu terus hidup, ya, belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalam hadis yang menceritakan tentang datangnya Dajjal, di mana di dalam hadis sahih tersebut diceritakan Dajjal itu kemudian berhadapan dengan seorang laki-laki yang menantang Dajjal tersebut. Lalu laki-laki itu dibelah fisiknya ya oleh Dajjal, ya. Kemudian satu badannya diletakkan di tempat yang jauh, satu lagi tempat yang kebalikannya. Lalu dipanggil dengan cepat oleh Dajjal, kemudian muncul kembali, hidup kembali di hadapan Dajjal. Dikatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Enggak, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang menghadapi Dajjal ketika itu adalah Nabi Khidir, ya, yang dibelah badannya tersebut. Ya, dan ini ada pendapat sebagian tentu saja. Nah, tetapi secara umum mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Nabi Khidir itu masih ada. Dan itu banyak diceritakan oleh para ulama. Di antaranya di sini dinukilkan dari seorang ulama besar ya pada abad ke-7, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah ini sangat terkenal karangannya, khususnya kitab beliau yang disebut dengan Al-Hikam. Ya, Hikam itu Hikam Athaillah. Itu kalimat-kalimat hikmah ya yang luar biasa isinya, yang mengandung ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu akhlak dan tasawuf dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengatakan dalam salah satu kitabnya yaitu Lataiful Minan, dikatakan di sini qad tawatara an auliya'i kulli asrin, ya, berdasarkan kisah yang mutawatir. Kisah mutawatir itu kisah yang saking banyaknya sampai mencapai derajat kepastian kebenaran. Jadi kalau ada informasi datang dari sumber yang sangat banyak, maka secara naluri kita tidak mungkin mendustakannya. Ya, misal ada cerita misalnya, ya, mungkin umumnya kita di sini mungkin nggak pernah ketemu misalnya dengan
katakanlah presiden Amerika lah misalnya begitu, atau presiden Rusia. Kita nggak ada yang pernah ketemu kan, ya. Tapi kita semua, saya yakin, semuanya yakin ada sosok yang namanya misalnya Biden atau Putin. Kita semua yakin. Kenapa? Karena kita dapat informasinya itu secara banyak, ya, meyakinkan dari sumber-sumber yang tidak mungkin bisa kita nafikan lagi. Maka akan muncul di dalam diri kita secara yakin bahwa informasi itu betul. Itulah yang namanya berita yang mutawatir. Mutawatir itu tidak mungkin didustakan, ya, tidak mungkin terdustakan. Itu namanya mutawatir. Tapi kalau ada berita yang mungkin ada kemungkinan salahnya atau kemungkinan tidak benar, itu bukan berita yang mutawatir. Nah, di sini dikatakan berdasarkan cerita yang mencapai derajat mutawatir, derajat yang sulit untuk didustakan, ya. Ya, cerita tentang para aulia di setiap zaman mereka, di mana mereka bertemu dengan Nabi Khidir tersebut dan mengambil ilmu darinya, yang diceritakan dalam jumlah yang sangat banyak dan masyhur sehingga tidak bisa lagi dinafikan. Nah, ini cerita macam-macam dari zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa. Sementara para aulianya Nabi Muhammad kan setelah Rasulullah SAW, jarak yang sangat jauh, ya. Artinya sejak Nabi Musa hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, ya, sampai datangnya Rasulullah SAW, jarak ribuan tahun itu, ternyata Nabi Khidir masih ada. Nah, itu menunjukkan bahwa kehidupan beliau yang memang sengaja Allah panjangkan usianya. Mungkin kita tidak katakan dibuat abadi, bukan, ya, tidak ada yang abadi tentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat usia Nabi Khidir itu lebih panjang daripada manusia yang lain. Dan yang seperti itu tidak mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan iblis juga diabadikan atau dipanjangkan usianya. Ya, kalau iblis saja atas permintaannya, kan iblis itu minta kepada Allah setelah iblis itu melakukan penentangan lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu minta, ya Allah tolong, ya, dengan kemuliaanmu minta tolong jangan dimatikan sampai hari kiamat supaya bisa menggoda umatnya Rasulullah SAW. Akhirnya diberikan hal itu untuk menggoda umat manusia. Maka sejak awal Nabi Adam sampai akhir zaman nanti iblis itu masih ada, dan itu tidak mustahil kan. Begitu juga sangat mungkin jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan seperti itu juga kepada Nabi Khidir alaihi salam, ya. Wa dzakara Ibnul Qayyim fi kitabih Muthirul Gharam As-Sakin arba'u riwayatin sahihatin fi hayatihi. وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فاثقوا وإياه فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب فقال علي كرم الله وجهه أتدرون من هذا هو الخضر عليه السلام. Ya, diceritakan oleh Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau bernama Muthirul Gharam As-Sakin, ada 4 cerita yang semuanya melalui riwayat yang sahih, cerita yang benar tentang pertemuan sejumlah para auliaillah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, jadi ini Ibnu Qayyim ini ulama abad ke-8. Ya, kalau Ibnu Athaillah tadi ulama abad ke-7. Jadi jarak yang cukup jauh, sama-sama menceritakan riwayat-riwayat yang sahih, ya, tentang cerita-cerita Nabi Khidir. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama hadis, ya, di dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, ya, beliau menceritakan ada sebuah riwayat dengan sanadnya, bahwa ketika Rasulullah SAW itu wafat, di hari beliau wafat, ya, ada suara yang terdengar di kalangan para sahabat yang tidak diketahui siapa yang berbicara itu, cuma kedengaran suara saja, ya, menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian memberikan nasihat-nasihat secara singkat tentang wafatnya Rasulullah SAW. Lalu Sayyiduna Ali di dalam riwayat itu mengatakan, tahukah kalian siapa suara yang baru saja terdengar ini? Lalu kata Sayyiduna Ali, itu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, itu ada riwayat hadis juga, ya, dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala.
Jadi berdasarkan ini semua, ya, jadi para ulama sekali lagi, menurut umumnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sekali lagi ini menurut mayoritas, ya, artinya ada sebagian ulama juga yang menolak hal ini, itu tidak kita nafikan. Ya, kenyataannya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu hanya hidup di masanya saja. Ya, kita tidak menolak pendapat itu, tetapi pendapat yang umumnya diambil para ulama, dan mudah-mudahan inilah pendapat yang kuat, adalah bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu akan hidup di dalam sejarah manusia ini sampai terjadinya atau sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam waktunya nanti. Berikutnya pembahasan kita, ini ada sedikit pembahasan berkaitan dengan al-istishfa'u bil Quran, yaitu meminta atau mengambil pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wal asma al ilahiyah, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu bisa atau tidak? Ma hukmur ruqyi lil amrad. Apa hukum ruqyah untuk orang-orang yang sakit? Ruqyah di sini hadirin, ketika kalimat ruqyah disebut dalam bahasa Arab atau dalam syariat itu sedikit berbeda dengan apa yang ruqyah dalam istilah kita orang Indonesia. Orang Indonesia biasa menyatakan ruqyah itu adalah pengobatan dengan dibacakan ayat Al-Qur'an atau dengan zikir, ya. Itu memang seperti itu, betul, ya. Tetapi sebenarnya ruqyah dalam makna asalnya itu tidak terbatas pada pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak terbatas itu saja, ya. Kata ruqyah dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, beliau mendapatkan kalimat-kalimat tertentu atau kata-kata tertentu yang dipakai oleh bangsa Arab jahiliyah untuk pengobatan mereka, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian diutus menjadi nabi kepada bangsa Arab itu, ya, orang-orang Arab yang biasa mengobati dengan kalimat-kalimat itu kemudian bertanya bagaimana tentang kalimat-kalimat untuk pengobatan. Lalu Rasulullah mengatakan, pakailah ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan, kira-kira begitu. Jadi selama kalimat itu tidak mengandung, ya, makna-makna yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya makna-makna ketauhidan, makna-makna akidah, maka kita boleh saja pakai apapun kalimat itu. Dan ini sesuatu yang kurang lebih disepakati para ulama. Ya, makanya ada beberapa kalimat-kalimat ruqyah itu bukan Quran sama sekali. Ya, bukan Quran sama sekali. Ya, meskipun yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah Al-Qur'an, ya. Contohnya begini. Ya, ini sesuatu yang memang agak lucu, ya. Agak menarik lah, agak unik, ya. Ada seorang ulama, guru dari Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Musaddad. Musaddad ini seorang ulama hadis besar yang punya nama agak unik, ya. Nah, diceritakan oleh para ulama, nama Musaddad ini kalau dibaca dengan nasabnya sampai beberapa orang ke atas, ya, itu bisa menjadi obat penawar dari gigitan kalajengking. Jadi sekedar nama orang saja, sekedar nama orang kalau dibacakan pada orang yang tersengat kalajengking itu bisa sembuh. Dan itu yang menyebutkan bukan hanya 1-2 orang ulama. Dan itu bagian dari manaqib. Manaqib itu cerita baik daripada si guru tersebut dari Imam Bukhari yang bernama Musaddad, ya. Saya sendiri agak lupa nama lengkapnya, Musaddad bin Musarhad bin Musarbat, begitu. Ada beberapa kata yang nama bapak, kakek dan seterusnya itu agak mirip-mirip tadi. Musaddad bin Musarhad bin Musar, agak lupa, agak lucu namanya, ya, tidak umum begitu. Nah, para ulama mengatakan nama ini dan nasab ini kalau dibacakan pada orang yang tersengat kalajengking maka akan sembuh, begitu. Dari mana mereka tahu? Taunya dari praktek, dari pengalaman yang disebutkan dengan mujarrobat. Mujarrobat itu artinya pengalaman dia dalam pengobatan. Nah, itu bisa saja terjadi. Nanti insya Allah akan kita sebutkan contoh-contoh yang lain, ya, dalam pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya pembahasan ini bisa lebih memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua, dan mudah-mudahan
akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah semakin Allah kokahkan dalam hati kita masing-masing. Kita bisa berpegang dengannya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita insyaallah dalam akidah ini, akidah yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin rahimakumullah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.